larut. Yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gue wacok loh. Enak bener, gue lagi kalah, lu berhenti. Coba kira-kira kapan akan selesai permainan? Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam, kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu di dengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa ini? Gara-gara Adam saya terusir dari surga. Maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka, tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda, yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan, dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugasnya sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi. Hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah dalam arti kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf, di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata saya hamba Allah mulutnya, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan, hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah. Soalnya ngaku siapapun bisa. Tapi diakui atau tidak, ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih, saya kan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu masa jahiliyah judi mereka, saya kira kalau Las Vegas, kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang. Habis uang, ada punya tanah pasar, taruhan. Habis tanah, ada rumahnya dipasang. Apalagi yang ada? Ternak unta dipertaruhkan. Harta habis, rumah ludes, kebun binasa, ada istri juga dipasangin. Judi.
Kita sebagai muslim oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek fid dunya hasanah dan tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua, pengalaman, tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib. Faktor kebetulan ada, tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunya hasanah. Ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu nggak sholat? Tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar persekot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat. Cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai cara apapun halal. PKI. Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai cara apapun halal. Dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk tapi ajarannya dipakai. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Sehingga Nabi sabdakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usolli fardhu maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh bakalan mati. Lagi sholat ingat Duta Merlin, Altiron Plaza, ya kacau. Salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fi dunya hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama.
terikat oleh hukum kausal bahwa kalau ini yang saya usahakan hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh, habis saya rajin sholat tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan gak adil katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu. Pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu saya sadar katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu, waduh, kayak apa muka saya ini? Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan. Baru keluar respek. Allah benar-benar adil. Padahal semenit yang lalu dia masih berkata, Tuhan bukan arsitek ulu. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, Allah benar-benar adil.